Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SD Negeri 126 Kota Jambi ingin menyampaikan hasil diskusi kami untuk tugas demonstrasi kontekstual pada topik 1, teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu Dea Rina Hartati, Mita Sawitri, Nia Audina, Ria Apriani, dan Vera Gusniawati. Pada video kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama, dan perlu penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan apa yang dimaksud pada pembelajaran berdiferensiasi ini? Terdapat keragaman peserta didik di dalam kelas yang berbeda antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Kalaupun terdapat kesamaan, pasti diiringi dengan perbedaan pada faktor lainnya. Dan perbedaan-perbedaan yang ada yaitu perbedaan agama, perbedaan sifat atau kepribadian, perbedaan gaya belajar peserta didik, perbedaan minat dan keterampilan, perbedaan tingkat kognitif peserta didik, perbedaan kesiapan belajarnya, perbedaan minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda, serta terdapat juga perbedaan sosiokultural pada setelah seorang guru mengetahui dan memahami bahwa peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Dan seorang guru juga perlu untuk mengetahui teori-teori apa saja yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi ini. Teori yang pertama adalah teori sistem ekologi. Uri Brown Van Brenner merupakan ahli yang mengemukakan teori sistem mengenai ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Teori sistem ekologi ini merupakan pandangan sosiokultural Brown Van Brenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Teori yang kedua adalah teori multiple intelligence. Intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Seseorang tidak hanya memiliki satu intelijensi saja, melainkan lebih dari itu, namun dengan tingkatan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, seorang guru perlu menyadari bahwa kita tidak boleh menyamakan kemampuan para peserta didik. Oleh karena itu, perlu adanya pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Teori yang ketiga adalah teori zone of proximal development atau disingkat dengan ZPD. Teori ZPD ini merupakan jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Dalam teori ZPD ini terdapat 2 level untuk ukuran kemampuan dan potensi peserta didik. Yang pertama, tingkat perkembangan aktual, di mana ketika peserta didik belajar menyelesaikan suatu permasalahan
tanpa bantuan orang lain atau secara mandiri. Dan yang kedua, tingkat perkembangan potensial adalah ketika peserta didik dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan bantuan atau bimbingan dari orang lain. Teori yang keempat adalah learning modalities. Modalities learning adalah cara interaksi individu dengan sistem pesan atau rangsangan, kemudian memproses dan menganalisa pesan tersebut di dalam otak untuk dijadikan pengetahuan. Setiap orang mempunyai gaya pembelajaran yang tersendiri yang berbeda secara individu. Untuk learning modalitas ini sama dengan gaya belajar, dan gaya belajar terdiri dari 3 jenis, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar kinestetik, dan gaya belajar auditori. Yang pertama, gaya belajar visual, yaitu cara peserta didik menyerap informasi dengan mudah dari proses pembelajaran melalui indera penglihatan dengan cara melihat secara langsung seperti melihat gambar, diagram warna-warni, dan lain sebagainya. Ciri-ciri gaya belajar visual diantaranya: pertama, teratur memperhatikan segala sesuatu dan menjaga penampilan. Yang kedua, mengingat dengan gambar atau lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang ketiga, membutuhkan gambaran dan tujuan secara menyeluruh dan mengingat apa yang dilihatnya. Gaya belajar yang kedua yaitu gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori ini adalah gaya belajar yang mengandalkan indera pendengaran. Belajar dari bunyi-bunyian, baik itu suara penjelasan dari guru maupun bunyi dari media yang menunjang pembelajaran. Ciri-ciri gaya belajar auditorial yaitu: pertama, perhatiannya mudah terpecah. Yang kedua, berbicara dengan pola irama. Yang ketiga, belajar dengan cara mendengarkan dan menggerakkan bibir serta bersuara saat membaca. Dan yang keempat, berdialog secara internal dan eksternal. Dan gaya belajar yang terakhir yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik yaitu cara belajar yang mengandalkan indera perasa, yaitu peserta didik mudah menerima pembelajaran melalui mendatangi langsung objek, materi, atau mempraktikkan langsung baik materi yang sedang dipelajari. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik: yang pertama, menyentuh orang dan berdiri berdekatan, serta banyak bergerak. Yang kedua, belajar dengan melakukan, menunjuk tulisan saat membaca, menanggapi secara fisik, serta mengingat sambil belajar dan melihat. Terima kasih atas kesempatannya, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.